Headline News bersama Eko Kuntadi. Ya, sudah siap Mas Eko? Siap ya? Oke. Pemirsa, inilah The Headline News. Jumpa lagi Kisana. Indonesia menempati juara kedua dalam Olimpiade adu mahal harga tiket pesawat. Juara pertama digondol oleh Brazil. Usaha Indonesia untuk mengejar Brazil agar bisa menjadi juara dunia sepertinya akan sulit karena kemampuan Brazil dalam menjaga mahalnya tiket pesawat sekelas dengan kemampuan tim sepak bolanya. Meskipun juara kedua, Indonesia sebetulnya sudah bisa berbangga hati. Dengan posisi tersebut, Indonesia sudah bisa mengalahkan negara-negara lain seperti Prancis, Spanyol, Italia, Portugal, bahkan Inggris. Kemampuan warga Indonesia dalam membayar tiket pesawat jauh di atas rakyat dari negara-negara tersebut. Kisanak yang budiman. Mereka boleh sombong sebagai rakyat makmur dari negara yang kaya. Kita bisa sombong sebagai rakyat yang royal. Percuma kaya kalau tidak royal. Percuma banyak uang kalau tidak bisa berfoya-foya. Prinsip orang Indonesia adalah harta tidak dibawa mati. Oleh sebab itu Kisanak, kita harus berusaha menghabiskan uang selagi masih hidup agar tidak menyesal di kemudian hari. Kisanak yang dimiliki. Sayangnya, posisi yang membanggakan itu mau diubah oleh Menteri Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sekarang sedang membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Penerbangan Nasional. Tujuannya untuk mengawasi dan mengevaluasi batas tertinggi harga tiket yang dijual maskapai. Apakah Pak Luhut akan berhasil menjegal Indonesia tidak lagi menjadi juara dunia dalam soal mahalnya tiket pesawat? Tampaknya kita masih harus bersabar. Sama sabarnya ketika kita menunggu kapan ibu kota negara pindah ke IKN. Bukan hanya dalam bidang harga tiket pesawat Indonesia berhasil menggondol medali. Dalam hal ketidakjujuran akademik pun, Indonesia juga menempati posisi kedua. Untung saja yang diukur masih seputar ketidakjujuran dunia akademik. Coba saja kalau diukur ketidakjujuran para politisi, ketidakjujuran pemimpin, ketidakjujuran presiden, ketidakjujuran mantan ketua MK dan mantan ketua KPU, atau ketidakjujuran ketua KPK, rasa-rasanya Indonesia bisa menempati ranking 1 dunia. Saking tidak jujurnya secara akademik. Bahkan kabarnya ada profesor yang juga ketua lembaga tinggi negara lulus S2 dulu, baru lulus S1. Kisah kita ikuti berita kedua. Seorang ustadz asal Banten yang dikenal dengan panggilan Mama Gufron ditenggarai bisa berbicara dengan bahasa semut. Dia juga bisa bicara dengan bahasa jin, bahasa malaikat, dan bahasa Suryani. Sayang, dia tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Suryani ini menurut Mama Gufron adalah bahasa yang dipakai di alam kubur ketika manusia ditanyai oleh malaikat. Karena di dunia ini hanya Mama Gufron yang memahami bahasa Suryani, mungkin dia bisa membuka biro terjemahan saat di akhirat nanti, agar manusia tidak salah jawab saat diinterogasi malaikat di dalam kubur. Kisanak yang begini, sebetulnya di Indonesia bukan hanya Mama Gufron yang mampu berbicara dengan hewan. Penyanyi Obi Mesak juga bisa berbicara dengan bahasa semut. Bahkan dia pernah malu dengan semut merah yang berbaris di dinding menatapnya curiga. Menanti pacar jawabnya. Nyata Kisanak. Selain Obi Mesak, penyanyi Ebit GAD bahkan bisa ngobrol dengan rumput. Syaratnya rumput tersebut harus bergoyang.
tidak dijelaskan apakah jenis goyang rumput tersebut goyang dompet, goyang ngebor, atau goyang. Kembali kepada Mama Gufron. Guru ini juga pernah bercerita dia habis bertelepon atau video call dengan malaikat yang meniup trompet. Sayangnya Mama Gufron tidak menjelaskan siapakah sosok yang dimaksud. Apakah yang dimaksud adalah Kenny G. Ketika melakukan telepon atau video call, Mama Gufron juga tidak menjelaskan apakah malaikat itu bertelepon sambil meniup trompet. Tentu saja berisik. Mama Gufron juga tidak menjelaskan apakah dia telepon saat tahun baru di mana trompet banyak dijual di jalan-jalan. Kisah yang bunyi, malaikat itu salah satu konsumen trompet tahun baru yang menyambut kelahiran Galang Rambu Anarki. Kisah yang bunyi, sekalipun Mama Gufron mampu berbicara dengan malaikat dan para hewan, tampaknya Mama Gufron belum bisa memastikan apa maksud pernyataan Kaisang Pangarep ketika dia menghadiri acara di Golkar. Kaisang ingin menjadi ketumnya ketum. Saat Kaisang jualan pisang, ia menolak jadi pisangnya pisang. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja bro. Kisana, untuk menyambung informasi apakah benar Mama Gufron itu bisa berkomunikasi dengan hewan, kali ini kami kedatangan seorang narasumber yang dikenal dengan Bapak Heli GG. Bapak Heli GG ini adalah seorang animal communicator. Kita akan coba. Heli, kemari. Guguk loh. Saya ahli. Ya. Bukan helinya. Anda seorang animal communicator. Apa aja tugas Anda sebagai animal? Tentu yang pertama, tadi bicara soal adik seangkatan saya ya, Mama Gufron. Oh, mamanya Gufron. Bukan mamanya, Mama Gufron itu adik angkatan saya. Oke. Saya kakak kelasnya. Kalau di sekolah kami dulu, dia Mama Gufron, saya Mama Gumoh dulu. Menekuni hal yang sama, yaitu sebagai seorang animal communicator. Sebagai seorang animal? Bukan animal communicator, bukan animal saja. Pakai Komunikator. Sebagai seorang animal communicator, dasar-dasar apa yang dibutuhkan oleh seorang animal communicator untuk bisa berkomunikasi dengan segala jenis hewan? Yang pertama tentu kebiasaan yang dilakukan oleh animal kita juga harus bisa. Misalnya saya mau bicara dengan seekor kucing. Kucing kan kalau habis pup gimana? Kan gini-gini. Sama, saya juga melakukan hal yang sama. Jadi gitu. Anda di pasir? Iya, di pasir sama. Gitu. Kami kan merasa dekat sehingga komunikasi terjalin. Kira-kira gitu. Ya, cicak kan suka nemplok-nemplok di dinding. Diam. Kan diam-diam merayap. Saya juga. Kalau malam saya suka nemplok di dinding, diam-diam merayap ke sebelah. Jadi kebiasaan animal saya melakukan. Hewan apa yang kebiasaannya menurut Anda paling susah untuk dipelajari? Iya. Ada hewan yang susah diajak ngobrol. Dulu saya sangat mudah bicara dengan kodok, sekarang udah susah. Sudah selamat sendiri. Sekarang justru mudah saya bicara dengan kampret. Lebih susah mana bicara dengan kodok atau cebong yang masih kecil-kecil? Anak kodok? Ya, kalau anak kodok kan baru akan jadi cebong mungkin setelah Oktober ya. Jadi katak setelah Oktober. Oh, sekarang masih cebong. Masih kan? cebong. Nah, sejak tujuannya berkomunikasi dengan cebong. Wah, susah. Mereka itu sudah kebanyakan makan itu loh. Sembako itu loh. Jadi susah diajak ngobrol. Saya lebih senang bicara dengan yang lebih. Kalau Mama Gufron bicara dengan semut. Saya yang latih. Semut? Saya itu punya sekolah hewan. Baru aja pada ngambil rapot tadi. Barusan? Diantar orang tua? Iya dong. Ada yang nilainya merah, ngamuk-ngamuk. Itu si Rudi, namanya Rudi Jaran. Wah, nilainya jelek. Loh, Rudi Kamri bukannya? Bukan, itu hanya namanya aja sama. Kasihan lagi ada masalah kan.
Nah, kita mau tanya, Ya. kalau Anda bisa berbicara bahasa hewan, kenapa tidak menjadi ketua partai? Kalau Anda bisa bicara bahasa elang, Anda cocok jadi ketua partai Gerindra. Anda bisa bicara dengan bahasa banteng, Anda cocok jadi ketua partai Ini PDIP. perlu Mas Eko juga pahami bahwa ketika saya melakukan komunikasi dengan hewan, itu bukan hewan-hewan yang Anda sebut-sebutkan tadi. Oke. Justru hewan-hewan yang bentuknya justru yang kecil-kecil ini. Kecil-kecil. Hewan-hewan akar rumput namanya. Pernah nggak bicara sama misalnya ya, cacing kremi? Nah, susah. Karena itu dekat sekali dengan kita. Nengoknya susah. Karena ada di bawah ya. Maksudnya di akar rumput. Ya. Nah. Bicara misalnya dengan nyamuk Aedes aegypti. Itu juga punya bahasa sendiri. Kadang-kadang saya susah, saya pakai Google Translate kalau nggak ngerti. Hewan juga menggunakan Google Translate ketika kalau dia nggak ngerti bahasa. Dalam dunia perhewanan, dia juga melek terhadap teknologi, ya kan? Bahkan beberapa teknologi itu kan menggunakan istilah perhewanan. Ya, misalnya kita tahu googling, kalau googling itu kita pakai browser namanya Fox, gambarnya rubah, Serigala, rubah. serigala, ya kan gitu kan, dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita bicara dengan hewan, kita berkomunikasi dengan hewan. Sekarang ini lagi banyak job Mas di IKN. Hewan-hewan di IKN? Iya. Itu kemarin orang utan? Lah, itu kan ngobrolnya maunya sama kita. Karena kalau mau yang atasan kan ngobrolnya A sampainya B. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Makanya kami sebagai animal communicator, kita bicara dengan berbagai hewan di sana. Ada hewan anggaran, ada Mas. Wah, itu bicaranya sedikit. Tapi anggarannya sekarang tinggal sedikit. Nah, itu dia. Karena ketika komunikasi dengan para hewan-hewan anggaran ini, ngobrolnya sedikit, transfernya banyak. Nah, bicara soal hewan anggaran ini, kira-kira hewan-hewan apa yang patuh pada anggaran? Ini kayak tebakan ya, hewan-hewan apa? Yang patuh apa yang Yang patuh, yang tidak mau menyelewengkan anggaran. tikus? Tikus. Justru tikus, kayak ada sebetulnya tikus-tikus kantor ya. Iya. Itu tidak berani menyelewengkan APBN, nggak berani menyelewengkan dari kantong bosnya. Oh, bosnya kucing. Loh, iya dong, harus kelihatan galak, tapi makannya banyak. Kucing yang habis ngambil rapot tadi. Oh. Nah, karena kucing memang rapotnya lagi buruk. Tikus kan emang nggak punya rapot ya, kelakuannya aja yang buruk kan. Itu tikus. Ada yang baru Mas. Ada hewan yang baru yang kemudian ini jadi populer. Ya, anggota hewan. Hewan pertimbangan agung. Ada Mas. Oh, baru dibuat Baru. undang-undangnya. Baru. Lagi dibahas di Lagi DPR. dibahas. Nggak tahu itu jadi atau tidak, kita nggak tahu. Tapi itu akan menjadi murid saya berikutnya. Oh, jadi nanti ada perkumpulan saya- hewan yang ditimbang. Itu timbangnya karena harga daging atau Ya karena berat badannya. berat badan? Nanti saya di Senayan sana, saya sebar brosur sekolah saya. Nah, mungkin ada yang mau, kan itu kalau partai punya sekolah partai. Saya sebagai animal communicator punya sekolah hewan. Ya, jadi untuk orang-orang yang udah nggak berkuasa lagi, misalnya para pensiunan apa-apa itu. Nanti digabungkan Iya, masuklah situ. bareng-bareng. Supaya bisa berbicara dengan hewan-hewan. Namanya sekolah animal communicator. Oh, jadi mereka itu bisa melakukan komunikasi Iya, dengan banyak hewan. makanya seperti Pak Mamat Gufron itu, dia bisa bicara dengan semut, Iya. jin, malaikat, semua. Dia jin, bisa ngobrol sama jin loh. Tapi kalau sama kaos nggak tahu saya. Jins ngobrol dengan jins. Iya, dia bisa ngobrol sama jin. Tapi kalau dengan blues kira-kira gimana reaksi jin? Ya mungkin kan itu ngomong bawahan berarti ya. Iya, Terus iya, ya. Coba dia ngomong sama rock, atau mungkin ngomong sama Atau rompi. dengan daleman? Oh, jangan nggak perlu ngobrol Mas, itu dia perlu tindakan. Oh, jadi nggak perlu dengan bahasa yang verbal gitu? Enggak. Tapi kadang-kadang obrolannya hanya 1-2 patah kata kalau untuk bicara dengan daleman ya. Pakai huruf vokal atau di diftong? Kok diftong? Biasanya cukup dengan misalnya gini, mah, itu udah tahu. Itu otomatis daleman tuh udah diajak ngobrol. Sudah ngerti? Udah ngerti, cukup. Atau semua huruf vokal digunakan A, I, O, E, O, oh, ya itu langsung. Itu kalau bahasa daleman. Tadi kan bahasa jin ya? Bahasa jins dengan bahasa blues Beda lagi. beda lagi. Span. Ini maaf, ini jadi tanah abang ya. Saya bicara dengan pasar gitu. Artinya saya sebagai animal communicator, saya siap kalau misalnya pemerintah mengajak kerjasama. Ya kan? Pemerintah mana? Iya, Konoha lah. Oke. Iya. Berhubung
Pemerintah Konoha memang masih menunggu sampai akhir Oktober. Iya. Jadi Anda dan hewan-hewan Anda Itu mau masuk. Itu Siapa? Buaya ada 2. Murid. Dia mau belajar. Buaya ini yang tadinya bukan ketua lembaga. Iya, kan Pemilu. sudah dipecat dari KPU, ya. Komunitas pengguna uang ya, bukan KPU yang itu. Oh, bukan. Bukan KPU yang komunitas pengguna uang. Nah itu sekarang udah dipecat dan sekarang buaya-buayanya dari situ ikut. Mau nanti kalau bisa ngobrol ya. Tapi sudah ke rumah sakit belum? Emang dari tadi garuk-garuk terus ya, gatal mungkin ya. Oke, terima kasih. Kisanak, kita akan melanjutkan lagi. Silakan Anda ngobrol dengan hewan masing-masing. Sekian, selamat.